Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan kedua kita dengan judul Pemodelan Data dan Basis Data Relasional. Hal-hal yang ingin diharapkan pada pertemuan yang kedua ini adalah mahasiswa memahami konsep pemodelan data, dan yang kedua mahasiswa memahami konsep basis data relasional. Oke. Pokok bahasan yang pertama yaitu terkait dengan model data. Ada dua jenis model data. Yang pertama yaitu model data berbasis objek. Yang kedua model data berbasis record. Untuk model data berbasis objek ada dua jenis, yaitu entity relationship atau lebih terkenal dengan model data ER. Kemudian yang kedua ada model data semantik. Selanjutnya, untuk model data berbasis record ada tiga jenis, yaitu relasional, hierarki, dan network. Oke, kita masuk dulu ke apa itu model data. Model data adalah perangkat konsep untuk menggambarkan data, hubungan antar data, semantik atau makna data, dan batasan data. Nah, ini dari sisi definisi ya. Jadi model itu apa? Model itu adalah sesuatu yang belum jadi ya. Contoh sesuatu yang belum jadi. Artinya pada saat kita akan mengerjakan atau membuat basis data, kita tidak bisa langsung membuat database itu. Melainkan kita harus membuat dulu modelnya. Kita harus merancang dulu model dari basis data yang akan kita kelola. Ya, sehingga model data di sini dikatakan sebagai perangkat konsep yang akan menggambarkan data, hubungan antar data, karena basis data adalah kumpulan banyak data, ya, maka hubungan antar datanya bisa dilihat di model datanya, kemudian makna data itu, serta batasan data yang akan disimpan seperti apa. Nah, inilah yang dikatakan dengan model data. Sehingga yang akan kita kerjakan pertama kali ya adalah model datanya. Oke. Nah, ada dua jenis model data, yaitu model data berbasis objek, kemudian model data berbasis record. Sekarang kita lihat dulu model data berbasis objek itu seperti apa. Nah, model data berbasis objek ini adalah bagaimana kita membuat konsep untuk data yang akan kita kelola berdasarkan objek yang terlibat. Ada dua jenis tadi ya untuk model data berbasis objek. Yang pertama yaitu model data entity relationship atau ER. Ya. Apa itu model data ER? Yaitu adalah merupakan model data yang menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan persepsi bahwa real world atau dunia nyata terdiri dari objek-objek dasar yang memiliki hubungan atau relasi antar objek tersebut. Ya, artinya adalah bahwa pada model data ER ini kita akan mendefinisikan objek-objek yang terlibat itu apa saja. Baru kemudian kita buat model datanya berdasarkan objek-objek yang sudah kita identifikasi. Ya. Nah, seperti apa nanti contohnya bisa kita lihat. Kemudian yang kedua ada model data semantik. Ini juga termasuk model data berbasis objek. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa relasi antar objek dinyatakan dengan kata-kata atau semantik. Nah, yang sangat populer pada model data berbasis objek adalah model data ER atau entity relationship. Nanti kita dalam setengah semester ini akan mempelajari ini, ya, entity relationship. Bagaimana membuat model data berbasis objek dengan ER, ya. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah contoh untuk model data ER yang dinyatakan dalam bentuk diagram. Sehingga nanti Anda akan sering mengenal istilah entity relationship diagram.
Ini ER-nya tadi, Entity Relationship Diagram. Diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas. Nah, entity ini kalau di Indonesia kan adalah entitas, entitas itu adalah objek. Jadi ini adalah diagram yang menyatakan hubungan antar objek, ya. Nah, ini adalah model data ER. Jadi model data ER itu nanti gambarnya seperti ini. Konsepnya seperti ini, dinyatakan dalam bentuk diagram, ya. Yang mana yang dikatakan sebagai entitinya? Objeknya itu yang mana? Nah, ini dia objeknya ya. Objek pada model data ER dinyatakan dengan notasi segi 4 ini. Ya, persegi panjang ini. Jadi di sini ada 2 persegi panjang, maka ini dikatakan sebagai entitasnya atau objeknya. Pertama ada objek buku, yang kedua ada objek anggota. Ya. Kemudian hubungan antar objek dinyatakan dengan garis yang menghubungkan entitas ini dengan ada notasinya adalah belah ketupat. Nah, ini dikatakan sebagai relasinya. Nanti kita akan belajar ini ya. Ini saya kasih contoh dulu. Ini adalah contoh bentuk model data ER. Nah, selanjutnya yang kedua adalah model data berbasis record. Apa itu model data berbasis record? Yaitu model yang mendasarkan pada record atau rekaman ya. Record itu adalah rekaman. Untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Ada 3 jenis yang termasuk model data berbasis record, yaitu yang pertama adalah relational model atau model relasional, yang kedua hierarchical model atau struktur pohon, kemudian yang ketiga adalah model jaringan. Nah, yang populer digunakan dalam model data berbasis record ini adalah model relasional. Ya, ini contoh ya untuk model hierarki. Ya, ini saya lewati saja. Ini adalah untuk model data berbasis jaringan. Ya, kemudian model relasional ya. Model relasional ini adalah merupakan model data yang berbasis record tadi ya. Artinya apa? Menyimpan data dalam bentuk tabel. Jadi model relasional ini adalah merupakan model yang berupa tabel yang berdimensi 2. Ya, jadi ini datanya sudah dinyatakan dalam bentuk record. Ini adalah recordnya, rekaman datanya. Ini ada tabel, kemudian sudah ada rekaman isi daripada tabel ini. Ya, ini contoh tabelnya adalah tabel dosen, mengajar mata kuliah apa, kemudian mahasiswanya siapa. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah model relasional. Jadi, model datanya sudah langsung dinyatakan dalam bentuk tabel. Oke. Kemudian, nantinya yang dikatakan dalam basis data itu adalah kita menyimpan data dalam bentuk tabel. Bahwa setiap jenis data dinyatakan dalam bentuk tabel, maka kita harus tahu dulu struktur daripada tabel ya. Contoh di sini adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa, ya, mahasiswanya adalah merupakan objek yang kemudian nanti kita akan menyimpan data mahasiswa ke dalam bentuk tabel. Maka pada saat kita nanti akan membuat tabel, kita harus mengetahui dulu ya, tabel itu terdiri atas kolomnya apa saja ya. Kolom pada tabel itu terdiri atas apa saja. Maka di sini data mahasiswa kita ketahui adalah terdiri atas NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Ya, kita harus mendefinisikan tipe data dari setiap kolom. Tipe data dari setiap data yang akan disimpan. Di sini NIM, misalkan kita nyatakan tipe datanya adalah karakter. Lebarnya 6, gunanya untuk menampung data nomor induk mahasiswa. Nama mahasiswa, misalnya karakter, tipe datanya, kemudian lebarnya 30, ya. Tanggal lahir, tipe datanya date, ya, lebarnya 8, dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel mahasiswa ya. Kemudian ada tabel dosen, ada tabel
mata kuliah ya. Kemudian ada tabel nilai misalnya, tabel nilai ini yang menyimpan NIM mata kuliahnya apa dan nilai mahasiswanya berapa ya. Ini nanti akan kita pelajari, ini saya lewati dulu. Nah, ini saya lewati dulu. Kita akan mempelajari beberapa istilah yang sering muncul dalam basis data. Ya. Yang pertama tadi ada istilah record atau tuple. Apa itu record? Ya. Record itu adalah merupakan sebuah baris dalam satu tabel. Ya. Baris dalam satu tabel itu dinyatakan sebagai record. Kemudian ada field atau atribut ya. Field atau atribut. Ini adalah merupakan kolom pada suatu tabel. Kemudian ada domain, yaitu adalah merupakan batasan nilai dalam atribut. Ya, batasan nilai dalam atribut, dalam kolom dan tipe datanya. Jadi misalkan tipe datanya NIM misalnya, tipe datanya NIM itu apa? Oh, karakter misalnya ya. Oke. Kemudian ada istilah primary key. Nah, apa ini primary key? Primary key adalah field unik atau kolom unik ya, atau atribut unik yang dipakai untuk membedakan suatu record dengan record yang lain. Jadi setiap objek atau setiap data ya, atau di setiap tabel itu pasti harus ada primary key-nya. Apa kolom unik yang dipakai untuk membedakan satu record dengan record yang lain. Misal pada objek mahasiswa, pada tabel mahasiswa, apa yang paling unik? Kolom mana atau atribut mana yang paling unik di antara atribut lainnya ya? Pada mahasiswa itu ada NIM, nama mahasiswa, NIM, nama, alamat, tempat tanggal lahir misalnya. Mana kolom yang paling unik? Nah, itu yang dikatakan sebagai primary key. Ya, yang paling unik dari mahasiswa adalah tentunya NIM, ya. Tidak mungkin ada mahasiswa yang NIM-nya sama, ya. Lebih dari satu mahasiswa NIM-nya sama tidak mungkin. Maka primary key-nya adalah NIM, ya. Kemudian ada foreign key. Foreign key ini adalah merupakan atribut dalam suatu tabel yang merujuk ke primary key ke tabel lain. Nanti saya tunjukkan contohnya. Kemudian ada kardinalitas. Ini adalah jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Ini juga nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, ini beberapa istilah. Kemudian, nah ini contoh ya. Tabel, ya ini ada tabel nomor mahasiswa, ada kode mata kuliah dan nilai. Nah ini misalkan kalau kita beri namanya adalah tabel nilai. Tabel nilai ini menyatakan siapa mahasiswa mengambil mata kuliah apa dan nilainya berapa. Jadi ini misalnya mahasiswa dengan NIM 55 mengambil mata kuliah DB001 nilainya A. Mahasiswa 55 juga mengambil mata kuliah lain, di sini kodenya adalah P1001, nilainya B. Ya. Oke. Nah, dari beberapa istilah yang sebelumnya tadi, maka kita bisa katakan ini adalah merupakan tabel. Kemudian satu baris dalam satu tabel ini dikatakan sebagai satu record ya. Satu record ini atau sebuah baris atau tuple. Ya, ini yang diberi tanda hijau ini adalah dikatakan sebagai record. Kemudian kolom, nah ini adalah kolom ya. Kolom yang pertama isinya adalah nomor mahasiswa, kolom yang kedua kode mata kuliah, kolom yang ketiga adalah nilai. Nah, ini dikatakan sebagai kolom atau juga bisa dikatakan atribut ya. Atributnya adalah nomor mahasiswa, kode mata kuliah, dan nilai. Kemudian ada istilah lagi domain. Domain itu adalah tadi batasan nilai pada satu kolom ya. Jadi misalnya domain nilainya adalah
Domain nilai itu adalah hanya A, B, C, D, E. Jadi batasan untuk menyimpan nilai itu hanya A, B, C, D, E. Tidak mungkin ada nilai selain A, B, C, D, E. Ya, oke. Untuk kardinalitas nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, ini adalah istilah-istilah ya yang nantinya akan sering muncul pada saat kita berhadapan dengan suatu table. Oke, selanjutnya beberapa sifat yang melekat dalam suatu relasi ya, relasi atau table. Yang pertama, tidak ada baris yang kembar. Jadi tidak boleh ada baris yang sama dalam satu table ya, tidak boleh ada record yang sama. Urutan tuple tidak penting, urutan kolom tidak penting ya. Yang kolom tadi ya, kolom NIM, nama, alamat, tempat tanggal lahir. Nah, urutan itu tidak penting. Apakah yang di depan itu adalah nama dulu atau NIM dulu itu tidak masalah ya. Kemudian setiap atribut memiliki nama yang unik tentunya. Letak atribut bebas ya. Kemudian setiap atribut memiliki nilai tunggal. Nah, ini. Jadi setiap atribut ya, setiap isian daripada suatu kolom itu harus memiliki nilai yang tunggal. Tidak boleh nilainya ganda atau lebih dari satu. Ya. Dan jenisnya sama untuk semua baris. Oke, ini hal-hal yang perlu diketahui untuk table ya. Kemudian, selanjutnya saya akan memberikan Anda tugas dari data yang sudah diidentifikasi pada pertemuan yang pertama. Jadi pada pertemuan pertama kemarin Anda sudah menyatakan masing-masing satu orang akan mengimplementasikan database dari suatu lokasi ya. Nah, Anda sudah mengidentifikasi setiap data yang diperlukan dalam tempat tersebut. Selanjutnya nanti Anda akan melanjutkan dari setiap data yang sudah ada identifikasi, beri contoh isian datanya ke dalam bentuk table. Contoh misalnya, ini saya berikan contoh di rumah makan ya. Kita menyatakan data yang pertama yang akan disimpan adalah data makanan misalnya. Ya. Nah, data makanan Anda buatkan tabelnya bahwa data makanan itu kemarin Anda menyatakan terdiri atas kodenya, namanya, dan harga misalnya. Maka Anda buatkan tabelnya. Di sini ada data makanan, isinya adalah kode, kolomnya kode, nama, harga. Kemudian Anda berikan contoh isian daripada tabel tersebut. Ayam bakar, kodenya AB, harganya 15.000 misalnya. Dan seterusnya, Anda isikan ya, sampai minimal 5 record ya, minimal 5 record. Kemudian selanjutnya ini tadi yang pertama, selanjutnya yang kedua, dalam rumah makan tadi ada data penjualan misalnya. Ya. Anda menyatakan data penjualan itu terdiri atas ada kode transaksi, ada tanggal transaksinya, kemudian beli apa, dan total belanjanya berapa. Sehingga tabelnya Anda buat seperti ini misalnya. Jadi ini ada pembeli pertama misalnya. Pembeli pertama kodenya 001, transaksi tanggal 3 Oktober, yang dibeli oleh pembeli yang pertama itu dia beli misalnya 2 ayam bakar ditambah 2 ayam goreng. Total belanjanya 50.000 gitu ya. Kemudian ada pembeli yang kedua. Transaksi tanggal 3 Oktober, menu yang dibeli 1 ayam bakar, total belanjanya sekian. Kemudian juga ada pembeli yang ketiga. Ya, dengan tanggal transaksi sekian, menu yang dibelinya sekian, dan total belanjanya sekian. Sehingga tabel isian daripada tabel penjualan menjadi seperti ini. Nah, apa yang perlu dikomentari dari tabel ini? Ya, kalau tabel seperti ini adalah merupakan tabel yang salah. Ya, kita harus memperbaiki tabel penjualan. Di mana yang salah? Ya, yang salah adalah di sini. Pada kolom menu yang dibeli,
di sini terdapat dua isian, terdapat dua nilai. Ya, terdapat lebih dari satu nilai. Sebelumnya dinyatakan pada materi kita adalah setiap sel ini setiap atribut ini harus berisi nilai yang tunggal. Nah, kalau di sini nilainya ada dua. Karena di sini dikatakan yang dibeli itu adalah ayam bakar, kemudian jumlahnya. Ya, jadi nih satu ikan bakar ini ada dua nilai. Yang pertama nama makanan yang dibeli, yang kedua ada jumlahnya. Nah, ini tidak boleh. Ya, berarti Anda harus merubah tabel penjualan ini menjadi seperti apa? Ini saya contohkan. Nah, ini adalah perbaikan dari data penjualan. Tabelnya harus kita perbaiki. Bagaimana kita perbaikinya? Nah, bahwa tadi ada kolom yang menyimpan dua nilai, itu harus kita pecah menjadi dua kolom. Ya, bahwa tadi menu yang dibeli itu adalah ayam bakar, jumlahnya berapa? Nah, ini harus dipisah ya. Jadi setiap kolom, setiap atribut harus berisi satu nilai. Sehingga tabel penjualannya menjadi kode transaksi, tanggal transaksi, menu yang dibeli, jumlah belinya, dan total belanjanya. Nah, ini adalah total belanjanya, bukan total belanja dari pembeli satu ya. Karena ini pembeli satu transaksinya ada dua macam. Yang pertama ya, pembeli satu, dia beli ayam bakar sebanyak 2, jumlahnya. Karena tadi ayam bakar tuh harganya 15.000, maka total belanja dari 2 ayam bakar 30.000. Kemudian pembeli satu juga membeli ayam goreng 2. Ya, total belanja ini artinya adalah total belanja dari satu record ini ya. Dan seterusnya, sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Oke, nah itu coba Anda kerjakan. Anda lanjutkan dari apa yang sudah Anda kerjakan dari pertemuan sebelumnya. Jika memang ada perbaikan data, silahkan diperbaiki kembali. Oke, sekian dari saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.